Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Markisah dimanapun berada, alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Pada suatu pagi yang lembab, ketika sinar matahari masih samar di balik pepohonan, Pak Gali berjalan dengan langkah berat menuju sawahnya yang tampak rusak parah oleh serangan wereng yang melahap seluruh padi secara rakus. Sedangkan di pinggir pematang tetangga-tetangganya hanya berbisik prihatin tanpa memberikan solusi yang berarti. Dengan suara parau, Pak Galib mengatakan kepada dirinya sendiri, panen ini kembali gagal, dan aku tak yakin ada gunanya aku terus berdoa, sambil memandangi batang-batang padi yang hancur. Ia menyibak daun kering yang berserakan, mencari bulir padi tersisa, namun yang ia temukan hanya rongga kosong, dan di kejauhan terdengar suara bebek tetangga yang seakan mengejek usahanya. Pada saat itu, seorang buruh tani yang lewat menyapa, Pak Galib, keadaan makin sulit, apakah Bapak masih akan mencoba menanami lahan ini lagi? Namun Pak Galib hanya menggeleng tanpa menjawab. Di pojok petak sawah, seorang pemuda desa bersiul rendah seraya mengamati hama wereng yang beterbangan, dan tatapannya menembus kebisuan Pak Galib yang tampak tak lagi menggantungkan harapannya pada sang Halik. Saat langit perlahan memutih, jerit jangkrik berhenti, dan Pak Galib menyadari bahwa 3 musim terakhir ia gagal panen akibat wereng, sementara pengorbanannya dalam ibadah sudah terasa hampa. Ketika seorang tetangga bertanya, Pak, apakah Bapak akan ke masjid maghrib nanti? Pak Galib menjawab datar, untuk apa? Doa tak mengusir wereng ini. Pada sore yang mendung itu, ia menutup pintu lumbung padi yang kosong dan bersandar di dinding papan yang mulai lapuk. Sementara di kejauhan terdengar azan sayup namun ia enggan beranjak. Seekor ayam jantan berlari melintasi halaman di depan rumahnya, menimbulkan debu tipis yang terangkat oleh angin, tapi Pak Galib tetap duduk diam menatap tanah, seolah tak ada harapan yang tersisa. Saat malam tiba dan lampu minyak di rumahnya redup, tak ada nyanyian zikir keluar dari bibirnya. Ia hanya menatap gelap sambil berbisik lemah. Doa hanya omong kosong, dan membiarkan malam berlalu tanpa sujud yang khusyuk. Keesokan harinya, ketika matahari baru saja menampakkan wajahnya di atas pepohonan kelapa, Pak Galib melangkah menuju surau kecil yang terletak di pinggir desa, di mana ia secara kebetulan bertemu dengan Kiai Raskin yang sedang menyapu lantai kayu. Sambil menghentikan sapu di tangannya, Kiai Raskin menatap mata Pak Galib dan berkata, Nak, rezeki itu bukan hanya soal hasil panen. Kau tak pernah tahu dari mana Allah akan mendatangkannya, sementara udara pagi yang dingin menggetarkan daun pintu surau. Pak Galib mendengarkan tanpa menanggapi, sementara beberapa orang tua desa yang duduk di beranda surau saling tukar pandang, memperhatikan wajah Pak Galib yang masih muram. Setelah hening beberapa saat, Kiai Raskin melanjutkan, jangan putus asa, tak ada yang sia-sia jika engkau kembali mendekatkan diri padanya, dan di kejauhan terdengar suara burung-burung pipit yang melompat di atas atap surau. Seorang jamaah muda yang lewat bertanya, Pak, apakah panen Bapak gagal lagi? Dan Pak Galib menjawab pelan, iya, tak ada yang tersisa, semua habis dimakan wereng. Kiai Raskin menghela napas, menaruh sapunya, kemudian berkata, mungkin saatnya kau coba perbaiki hubunganmu dengan Tuhan, rezeki kadang datang bukan dari padi, tetapi bisa dari jalan lain. Pak Galib memandangi lantai surau yang bersih, sementara angin lembut meniup ujung sarung yang dipakai Kiai Raskin, dan orang-orang di sekitar mereka hanya terdiam. Saat itu, seorang lelaki lain menimpali, Pak Galib, doa itu bukan omong kosong, barangkali kau hanya belum melihat hasilnya, sambil menatap hamparan sawah di kejauhan yang mulai terlihat menguning di lahan lain. Pak Galib mengangguk sekali, tanpa kata-kata, sementara matanya menerawang ke arah langit yang cerah, di mana awan putih bergerak perlahan. Setelah beberapa lama, Kiai Raskin menepuk bahu Pak Galib pelan dan berujar, pulanglah. Cobalah benahi hatimu, ingatlah bahwa sesuatu yang tak kau sangka bisa jadi bekalmu. Lalu ia kembali menyapu lantai surau dengan tenang. Pada malam yang sunyi ketika desa terlelap dan hanya terdengar suara angin yang menyisir daun, Pak Galib, setelah sekian lama, berusaha menunaikan sholat tahajud di dalam bilik kayu rumahnya yang sempit, sementara lampu minyak bergoyang oleh hembusan angin. Selesai 2 rakaat, ia menutup doa dengan lirih, lalu tiba-tiba kulit tubuhnya terasa panas, hingga ia melangkah keluar dari pintu rumah untuk mencari angin segar, sedangkan bulan bersembunyi di balik awan tipis. Saat berdiri di halaman,
Ia menengadah ke langit dan melihat cahaya terang yang melesat cepat seperti bintang jatuh, menimbulkan gerak gelisah pada ayam yang bertengger di atas pagar. Di kejauhan, cahaya itu tampak semakin mendekat, seakan menuju ke arah sawahnya, sementara suara serangga malam perlahan mereda. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Apa itu?" Dan seorang tetangga yang kebetulan keluar untuk buang air hanya mengangkat bahu, tidak melihat apa-apa selain kegelapan. Beberapa saat kemudian, cahaya itu hilang di balik pohon-pohon kelapa, dan Pak Galip mulai merasa penasaran luar biasa, namun ia tak berteriak memanggil siapapun. Sebelum beranjak, ia mendengar langkah kaki kucing liar yang melintas di samping rumah, seakan menambah suasana misterius malam itu. Ia masuk kembali sebentar ke dalam rumah untuk mengambil sepedanya, sementara istri dan anaknya terlelap tanpa tahu kejadian langka tersebut. Sambil mengayuh sepeda, ia berkata lirih, "Aku harus melihat ke sawah," dan roda sepeda berderit saat keluar dari pekarangan. Dalam gelap yang pekat, hanya diterangi cahaya bintang, ia menuju sawah sejauh 2 kilometer, berharap menemukan jawaban atas fenomena cahaya yang baru saja ia saksikan. Di jalan setapak menuju sawah, suara ban sepeda Pak Galip berbunyi, krek-krek, di atas kerikil, dan ia melihat siluet pepohonan yang berayun oleh angin malam yang dingin. Seorang pria desa yang kebetulan lewat menegur, "Pak, kenapa malam-malam ke sawah?" Namun Pak Galip hanya menjawab singkat, "Ada yang harus kulihat," tanpa menjelaskan apapun. Semakin mendekat ke sawahnya, ia mencium aroma lumpur basah bercampur embun, dan samar-samar melihat kilau redup di tengah lahan yang biasanya gelap gulita di malam hari. Ia memarkir sepedanya agak jauh, kemudian melangkah perlahan dengan kaki terbenam lumpur, sambil menajamkan pandangan ke arah cahaya aneh itu. Di tengah hamparan tanaman padi yang telah hancur oleh wereng, tampak batu kristal besar berbentuk bintang yang memancarkan cahaya warna-warni, membuat bayang-bayang aneh di sekitarnya. Sambil berbisik pada dirinya sendiri, "Inilah cahaya tadi." Ia mendekat dan mencoba menyentuh permukaan batu itu yang terasa dingin di kulit tangannya. Seekor katak melompat ke samping kakinya, dan suara air menetes dari daun padi yang tersisa menambah kesan aneh malam itu. Seorang pemuda yang penasaran dan mengikuti dari jauh bertanya, "Pak, apa itu?" Tetapi Pak Galip hanya menggeleng, "Aku tidak tahu." Cahaya batu bintang itu seolah berkedip perlahan, dan di langit, bintang-bintang lain tampak redup jika dibandingkan dengan kilauannya. Tanpa menunda, Pak Galip berpikir untuk membawanya pulang, sehingga ia kembali ke tempat sepedanya, berniat mencari cara untuk mengangkut batu berat tersebut. Dengan susah payah, Pak Galip mencoba mengangkat batu berbentuk bintang itu, namun saat ia mencoba menggerakkannya, batu tersebut terasa sangat berat, kira-kira mencapai 200 kilogram, menyebabkan punggungnya menegang dan peluh mengalir di dahinya. Di sekitar situ, seorang remaja desa yang penasaran melihat dari kejauhan, sambil berteriak, "Pak, berat sekali kelihatannya, perlu bantuan." Namun Pak Galip hanya mengangkat tangan memberi isyarat agar tak mendekat. Ia meletakkan kedua telapak tangannya di permukaan batu, mencoba menggoyangnya sedikit demi sedikit, tetapi gerakan itu hampir tak menghasilkan perpindahan posisi barang sedikit pun. Setelah mengamati sekeliling, ia berjalan kembali ke arah sepedanya yang diparkir di pematang, lalu mencoba mencari ide bagaimana memanfaatkan sepeda itu sebagai alat pengangkut. Ia mengeluarkan tali tambang dari keranjang sepeda, mengikat bagian depan sepeda ke batu tersebut, kemudian menarik perlahan-lahan, memanfaatkan roda untuk sedikit menggeser posisi batu. Beberapa kali ia menarik sambil berseru pelan, "Ayo bergeraklah, kau harus kubawa pulang." Sementara suara jangkrik dan kodok menjadi latar suasana malam yang lengang. Akhirnya, dengan teknik menyeret pelan dan menopangkan sebagian beban pada rangka sepeda, batu itu mulai bergeser, meninggalkan jejak garis di lumpur sawah. Suara gesekan itu memecah kesunyian, memancing seekor burung hantu yang bertengger di pohon terdekat untuk berpindah dahan dengan lompatan singkat. Perlahan-lahan, ia berhasil membawa batu itu hingga ke jalur pematang yang lebih keras, memudahkan sedikit proses penarikan menuju arah rumah. Setelah bergumul dengan beratnya batu sepanjang jalan, kaki dan tangannya penuh lumpur, akhirnya batu bintang tersebut berhasil ia bawa pulang saat mendekati dini hari. Pagi menjelang, dan di halaman rumahnya yang sempit, Pak Galip menurunkan batu bintang tersebut, membersihkannya dengan kain lap basah, sambil bergumam, "Entah apa ini, tetapi ini tidak seperti intan atau akik yang pernah kulihat." Seorang tetangga yang lewat menyapa, "Apa itu, Pak?" Namun Pak Galip hanya menjawab singkat, "Batu dari langit," tanpa memberi penjelasan lanjut. Batu itu memancarkan cahaya redup berwarna-warni, bahkan ketika matahari mulai naik,
dan kilauannya menari di permukaan dinding papan rumah yang terbuat dari kayu sederhana. Seekor kucing milik anaknya mendekat, mengendus batu itu, lalu mundur seakan bingung, sementara istri Pak Galip keluar menatap tanpa berkata-kata, hanya menahan nafas. Ketika seorang kenalan lain bertanya, "Pak, mau dijual ke siapa batu itu?" Pak Galip menjawab singkat, "Aku tak tahu nilainya." Ia menimang-nimang sekilas, lalu meraba permukaan batu yang halus tanpa guratan, seperti kristal sempurna yang belum pernah diukir tangan manusia. Udara pagi yang sejuk dan suara ayam jantan yang terlambat berkokok menambah kesan unik pada pemandangan batu aneh di halaman rumah itu. Tanpa peralatan khusus, ia tidak mampu menilai apakah batu tersebut memiliki harga tinggi atau hanya benda langka yang tidak bernilai ekonomi. Seorang pedagang sayur yang berhenti di depan rumah ikut melongok dan berkata, "Pak, barang aneh begitu pasti mahal." Namun Pak Galip masih mengangkat bahu. Dalam keraguan, ia memindahkan batu itu ke dalam rumah, menyimpannya di sudut ruangan, lalu menutup pintu rapat-rapat agar orang lain tidak terus-menerus melihatnya. Seiring berjalannya hari, desas-desus mengenai batu bercahaya di rumah Pak Galip mulai beredar di kampung, di mana beberapa warga berkelompok di warung kopi pinggir jalan, membicarakan kabar aneh tersebut. Seorang lelaki tua bertopi caping berkata, katanya Pak Galip dapat batu dari langit, mungkinkah itu azimat? Sementara orang-orang lain saling bertukar pendapat. Seorang pemuda yang mendengar cerita ini berjalan melewati rumah Pak Galip, mencoba mengintip dari celah jendela, tetapi hanya melihat bayangan kusam di dalam. Tetangga terdekat, Parjo, pura-pura bertanya pada istri Pak Galip, "Mbah, barang apa yang dibawa Pak Galip tadi malam?" Namun istri Pak Galip hanya tersenyum tipis. Suara anak-anak yang bermain di halaman sebelah turut membicarakan hal itu, sambil saling berteriak, batu ajaib di rumah Pak Galip," dengan nada menggoda. Mendengar keramaian, Pak Galip keluar sebentar dan hanya berkata tegas, "Sudahlah, jangan ada yang penasaran, ini bukan apa-apa," lalu masuk kembali dan menutup pintu. Seekor anjing yang melintas di depan rumah mengendus tanah seolah mencari sisa bau aneh, sementara beberapa orang yang berdiri di ujung jalan hanya saling pandang penuh tanda tanya. Parjo menggeleng-geleng dan berujar pada seorang kenalannya, "Aneh, kenapa dia tak mau cerita soal benda itu? Jangan-jangan emas atau intan?" Lalu keduanya tergelak kecil. Hari menjelang sore, dan suara kentongan di balai desa terdengar, memanggil warga untuk rapat rutin, namun sebagian warga tak fokus karena pikiran mereka terpusat pada isu batu misterius. Saat malam mendekat, lampu-lampu minyak menyala di rumah-rumah kampung, cahaya mereka yang temara mencerminkan keingintahuan warga, sementara Pak Galip menjaga pintu rumahnya rapat-rapat. Keesokan siangnya, seorang pria asing berjas rapi dan berkacamata hitam datang ke rumah Pak Galip, memperkenalkan diri sebagai pedagang barang antik, sambil menyeka keringat di dahinya yang berkilau karena panas matahari. "Pak, saya dengar Anda punya batu unik," kata pria itu dengan nada tenang, dan ia mengeluarkan lembaran uang dari tasnya, seakan menawarkan sejumlah harga tanpa basa-basi. Pak Galip memandangi pria itu dengan tatapan waspada, lalu berkata, "Aku tidak tahu nilainya, kau sendiri bilang itu antik, berapa kau mau bayar?" Pria itu mendekatkan wajahnya ke jendela, mengintip ke dalam, dan berseru, "Wah, cahaya indah sekali, saya berani bayar mahal Pak." Sementara suara desiran angin menyelusup di antara sela-sela papan rumah. Seorang anak kecil yang lewat berhenti sejenak dan melihat interaksi mereka, tapi segera pergi karena merasa bukan urusannya, sementara ayam milik tetangga berkokok seakan menyambut tamu tak diundang ini. Pria asing itu, dengan senyum tipis, berkata, "Saya beri Anda penawaran awal, bagaimana kalau 50 juta rupiah?" Menyebabkan mata Pak Galip sedikit menyipit. Beberapa detik berlalu, kemudian Pak Galip menjawab dingin, "Aku butuh waktu untuk berpikir," dan pria itu mengangguk sambil tersenyum lebar. Saat pria itu melangkah pergi, ia berjanji akan kembali malam nanti dengan membawa kendaraan untuk mengangkut batu tersebut, sambil berkata, "Saya pastikan transaksi lancar Pak." Setelah pria itu berlalu, beberapa tetangga yang mengintip dari balik pagar bergumam, "Uangnya banyak sekali." Namun Pak Galip hanya menutup pintu perlahan. Menjelang sore, rumah itu kembali tenang, tetapi udara seakan berisi pertanyaan-pertanyaan tak terucap tentang kebenaran nilai batu bintang tersebut. Malam tiba, dan sesuai janji, pria asing itu tak kunjung muncul, membuat Pak Galip menyalakan lampu minyak di dalam rumah, menunggu dalam diam sambil memandang sudut ruangan tempat batu itu disimpan. Di luar terdengar langkah kaki perlahan, tetapi ketika Pak Galip membuka pintu, tak ada siapapun di sana. Hanya suara angin membelai dedaunan. Saat ia kembali ke dalam rumah,
Sebuah suara mencurigakan terdengar dari kolong lantai papan, lalu seketika ia menyadari bahwa batu itu tak ada di tempatnya. Ia berseru keras, batu itu hilang, lalu berlari keluar, memeriksa pekarangan, menemukan jejak kaki di tanah yang menuju ke arah jalan raya. Beberapa tetangga yang mendengar teriakan keluar rumah, bertanya, "Apa yang terjadi, Pak?" Namun Pak Galip hanya menjawab terburu-buru, "Benda itu diambil orang." Sementara cahaya lampu di rumah-rumah lain mulai bermunculan, Pak Galip melihat ujung jalan yang gelap, membayangkan pria asing itu mungkin telah melarikan diri dengan batu tersebut. Parjo muncul, mengambil obor, berkata, "Ayo kita cari," dan beberapa orang lain mengiyakan, bersiap berlari mengejar pencuri itu. Suara derap langkah kaki bergema di jalan tanah, sementara jangkrik berhenti bernyanyi, seolah terkejut oleh kegaduhan mendadak ini. Tak ada mobil atau kereta yang terlihat, namun tanah yang gembur memperlihatkan bekas roda yang mungkin ditinggalkan kendaraan pencuri. Dengan napas terengah, Pak Galip memutuskan untuk mengikuti jejak ini dengan sepedanya, berujar tegas kepada tetangga, "Aku akan mengejarnya sendiri," dan mulai mengayuh sepeda ke arah gelap malam. Di jalan setapak yang semakin jauh dari desa, Pak Galip terus mengayuh sepeda tuanya, mengikuti jejak roda yang membekas di tanah basah, sementara suara binatang malam semakin jarang terdengar. Ia melewati jembatan kayu kecil di atas sungai, di mana air berkilau diterpa cahaya bulan yang sesekali muncul dari balik awan, dan gemericik air menjadi teman perjalanannya yang sunyi. Di sebuah tikungan, ia bertemu seorang penjaga kebun yang terkejut melihatnya, lalu bertanya, "Pak, mau kemana selarut ini?" Dan Pak Galip menjawab pendek, "Mengejar pencuri." Penjaga kebun itu mengangkat lentera untuk menerangi jalan, dan samar-samar terlihat bekas ban mobil yang mengarah ke jalan raya yang lebih besar. Pak Galip mengayuh sepeda lebih cepat, meski napasnya mulai berat, sesekali ia berseru sendiri, "Harus kutemukan batu itu," sambil mendengar suara ranting patah di bawah roda sepedanya. Semakin jauh ia pergi, semakin sepi jalanan, dan hanya pohon-pohon tinggi yang mengintip di sisi jalan, seakan menjadi saksi bisu perjalanannya. Tiba-tiba, di kejauhan, cahaya lampu mobil tampak redup, berhenti di pinggir jalan, seperti kendaraan mogok yang menunggu perbaikan. Pak Galip memperlambat laju sepedanya, bersembunyi di balik semak-semak, mengamati kendaraan itu, berbisik, "Itu pasti mobil pencuri itu." Tidak terdengar suara orang, hanya suara mesin yang berusaha dihidupkan berulang kali, tapi gagal, sementara asap tipis keluar dari knalpot. Dengan hati-hati, ia mendekati mobil tersebut, bersiap menghadapi kemungkinan pria asing itu masih berada di dalam, untuk merebut kembali batu bintangnya. Saat Pak Galip mendekat, ia mendengar suara pria asing itu memaki, "Kenapa mogok di tempat begini?" sambil membuka kap mesin dan memeriksa sesuatu di dalamnya. Bersembunyi di balik pohon, Pak Galip mengamati gerakan pria itu yang tampak tergesa-gesa, lalu dengan langkah hati-hati ia mendekati bagasi mobil. Suara jangkrik kembali terdengar, seolah mengiringi aksi diam-diam ini, sementara angin malam menggerakkan dedaunan tipis di atas kepala. Saat pria itu sibuk dengan mesin, Pak Galip berbisik pelan, "Batu itu pasti di dalam bagasi." Lalu ia mencoba memutar kunci bagasi, namun terkunci rapat. Pria itu menoleh tiba-tiba, berseru, "Siapa di situ?" Dan Pak Galip bergegas bersembunyi lagi di balik pohon, menahan napas agar tidak terdengar. Mobil itu terparkir di jalan yang sepi, tidak ada satupun kendaraan lain yang melintas, seolah takdir memaksa mereka berdua bertemu di tengah malam pekat. Pria asing itu mengeluarkan senter, menyinari sekeliling, mata yang tajam mencari gerakan mencurigakan, namun Pak Galip tetap bergeming. Setelah beberapa lama, pria itu kembali fokus pada mesinnya, membuka dan menutup penutup radiator, menggerutu, "Sial, mobil butut." Mencari celah, Pak Galip merayap mendekat lagi, menatap kunci mobil yang menggantung di pintu sebelah pengemudi. Dengan tekad kuat, ia merencanakan langkah selanjutnya, menunggu momen yang tepat untuk merebut kunci dan mengungkap keberadaan batu bintang di dalam bagasi. Ketika pria asing itu lengah, Pak Galip melompat keluar dari persembunyian, merebut kunci yang tergantung di pintu mobil, sambil berteriak, "Serahkan batuku," membuat pria itu tersentak kaget. Pria tersebut mendorong Pak Galip hingga jatuh ke parit di pinggir jalan, lumpur kotor membasahi bajunya, sementara suara mereka bergema di kesunyian malam. Sambil berusaha bangkit, Pak Galip mencoba meraih kaki pria itu, membuatnya terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. "Batu itu milikku," teriak pria asing, sambil menendang kaki Pak Galip dan mencoba merebut kunci dari tangannya. Di atas kepala mereka, daun pohon bergemerisik,
dan cahaya bulan sedikit menembus celah, menerangi pertarungan yang kacau. Mereka bergumul di atas tanah berlumpur, tangan dan kaki saling mencengkeram, sementara di kejauhan suara seekor burung hantu terdengar samar. Pak Galib berusaha mempertahankan kunci, sementara pria asing itu menggertak, "Jangan halangi aku, kau akan menyesal." Dengan usaha keras, Pak Galib menyikut perut pria itu, memaksanya mundur dan terbatuk, memberi kesempatan baginya untuk berdiri tegak. Napas keduanya memburu, keringat dan lumpur bercampur, namun Pak Galib berhasil memutar tubuh, menjaga jarak dan mengarahkan pandangannya ke bagasi mobil. Melihat pria itu mulai kehabisan tenaga, Pak Galib melangkah maju, bersiap membuka bagasi untuk mengambil kembali batu bintang yang dicuri. Dengan kunci di tangan, Pak Galib membuka bagasi mobil, menemukan batu bintang terbungkus karung beras, lalu ia mengangkatnya sedikit hingga cahaya dari dalam batu berpendar samar. Pria asing itu mencoba bangkit, tetapi terhuyung, sambil memaki, "Kau tak mengerti nilainya." Namun Pak Galib tidak menjawab. Ia mengeluarkan batu tersebut dari bagasi, memeluknya erat meski berat, lalu menempatkannya di atas tanah, mencari cara membawa pulang. Suara kendaraan lain masih tak terdengar, seolah dunia berhenti sejenak untuk menyaksikan pengembalian hak milik ini. Pria itu memohon, "Jual kepadaku, aku akan bayar lebih mahal." Namun Pak Galib menjawab lantang, "Kau penipu, pergi dari sini." Di pinggir jalan, rumput yang bergoyang dan bunga liar menjadi saksi bisu kembalinya batu bintang ke tangan pemilik sebenarnya. Beberapa detik berlalu, pria asing itu akhirnya mundur, melangkah menjauh tanpa hasil, sementara Pak Galib mencari posisi yang tepat untuk menyeret batu kembali. Dengan susah payah, ia memindahkan batu itu ke pinggir jalan, sambil sesekali menghela napas panjang, tetapi tak menyerah. Tidak ada bantuan di sekitar. Namun keheningan malam seakan memberi kesempatan baginya untuk menyelamatkan harta aneh tersebut. Setelah pria asing itu menghilang di balik gelapnya jalan, Pak Galib mengikat batu pada sepeda, lalu perlahan menariknya pulang, meninggalkan tempat itu dengan hati lapang tanpa mengucap satu pun kata sia-sia. Menjelang pagi, batu bintang kembali berada di rumah Pak Galib, namun kabar pencurian dan pengembalian ini segera menyebar, memicu isu bahwa batu itu bukan sekadar barang langka, melainkan benda sakti yang mampu mendatangkan rezeki berlimpah. Di warung kopi, beberapa warga berbisik, "Itu pasti jimat, mungkin bisa mengusir wereng atau membawa hasil panen yang luar biasa," sementara yang lain mengangguk setuju. Seorang wanita paruh baya di ujung jalan berkata pada tetangganya, "Kalau batu itu sakti, kenapa wereng masih muncul?" Menyebabkan beberapa orang tertawa sinis. Sementara itu, di depan rumah Pak Galib, sejumlah orang datang dengan dalih ingin melihat batu tersebut, memuji-muji dan mengatakan, "Pak, tunjukkan pada kami, mungkin kami bisa belajar darinya." Parjo, yang sebelumnya penasaran, kini bertanya lantang, "Pak, kalau memang batu itu sakti, pinjamkan ke aku biar sawahku subur." Namun Pak Galib menolak dengan halus. Beberapa warga mulai berbisik tentang santet, mengira batu itu semacam pusaka yang bisa menolak bala, dan rumor tak terbendung menyebar semakin luas. Di tengah kebingungan ini, sekelompok orang berkumpul di sebuah sudut kampung, membahas cara agar bisa memiliki batu itu, sebab mereka yakin dengan menjualnya akan mendapatkan kekayaan. Seorang lelaki muda berkata, "Kita tak perlu bertanya, kita rebut saja." Namun yang lain menimpali, "Hati-hati, jangan sampai menimbulkan keributan." Suara ayam dan bebek yang biasa mengiringi pagi terdengar asing sekarang, karena perhatian warga terfokus pada batu yang dianggap menjanjikan keuntungan. Malamnya, rumah Pak Galib dikelilingi bisik-bisik warga yang penasaran, menunggu kesempatan untuk melihat atau bahkan merebut batu tersebut dari tangan pemiliknya. Pada suatu malam, ketika angin bertiup lebih kencang dari biasanya, sekelompok pria bertopeng muncul di sekitar rumah Pak Galib, bersembunyi di balik semak belukar, membawa peralatan sederhana untuk mencongkel pintu. Parjo, yang dulu tetangga ramah, kini bersekongkol dalam kelompok itu, berbisik, "Jangan ribut, nanti ketahuan," sambil melirik lampu minyak di dalam rumah yang masih menyala redup. Seekor anjing liar mengonggong dari kejauhan, tetapi tak cukup keras untuk membangunkan warga lain, dan para perampok ini mendekati dinding rumah dengan langkah hati-hati. Mereka mengangkat linggis, mencoba mencongkel pintu kayu, sambil saling memberi kode dengan tangan, agar tak ada yang berbicara terlalu keras. Satu suara kayu retak terdengar, memicu kecurigaan ayam di kandang belakang yang tiba-tiba berkotek, tapi mereka terus berusaha membuka pintu itu. Di dalam rumah, batu bintang tersimpan di sudut ruangan yang gelap, tak bersuara, hanya cahaya yang meresap di sela-sela kain penutupnya.
Saat pintu mulai terbuka, Parjo berbisik, "Cepat ambil batunya." Lalu dua orang maju ke dalam, mencari benda bercahaya yang mereka impikan. Di dapur, panci bergoyang karena langkah kaki mereka, sedangkan lantai papan berdecit di bawah injakan berat. Mereka menemukan karung tempat batu itu disembunyikan, tetapi sebelum sempat mengangkatnya, terdengar suara langkah kaki dari kamar dalam, menandakan Pak Galip terbangun. Para pencuri ini terdiam, menatap satu sama lain, bersiap melarikan diri jika keadaan menjadi genting, sementara udara malam seakan semakin menekan dada mereka. Pak Galip keluar dari kamar sambil membawa golok tua yang digantung di dinding, melihat sekilas bayangan hitam yang berkerumun di ruang tengah, lalu berseru keras, "Siapa kalian?" Hingga suara itu membelah keheningan. Para pencuri terkejut, salah satu dari mereka menabrak meja kecil, menjatuhkan lampu minyak, menyebabkan api kecil yang menari di lantai. Dengan sigap, Pak Galip melangkah maju, mengayunkan golok ke arah pencuri yang terdekat, meski tidak tepat sasaran, namun cukup membuat mereka mundur panik. Parjo berteriak, "Tenang, tenang," sambil mengangkat kedua tangannya, tapi Pak Galip tidak mengenalinya karena wajah ditutupi kain hitam. Sembari bergulat dengan salah satu pencuri, Pak Galip berteriak, "Kalian takkan dapat batu itu," dan terdengar suara karung diseret menjauh oleh pencuri lain. Suara kayu patah, meja pecah, dan peralatan dapur berserakan di lantai, menciptakan keributan yang memancing perhatian warga sekitar yang mulai terbangun. Di luar rumah, beberapa tetangga menyadari ada kerusuhan. Mereka berlarian membawa obor, berteriak memanggil nama Pak Galip. Para pencuri menjadi gugup. Salah satu dari mereka mencoba kabur lewat jendela belakang, sedangkan yang lain mendorong Pak Galip agar tersungkur. Golok Pak Galip sempat melukai kaki salah satu pencuri, menimbulkan ringisan tertahan, sementara api kecil dari lampu minyak yang tumpah mulai padam dengan sendirinya. Saat suara langkah kaki warga makin mendekat, para pencuri akhirnya melepaskan batu itu dan melarikan diri, meninggalkan rumah yang porak-poranda beserta Pak Galip yang kehabisan napas. Beberapa warga, dipimpin Kiai Raskin, datang dengan obor menyala, menerangi halaman rumah Pak Galip yang berantakan, sementara suara-suara panik terdengar dari segala arah. "Ada apa, Pak Galip?" seru Kiai Raskin sambil berdiri di depan pintu, menatap kekacauan yang baru saja terjadi. Pak Galip, meski kelelahan, mencoba menjelaskan dengan terengah-engah, "Mereka mencoba mencuri batuku," sambil menunjuk karung yang tergeletak di sudut. Warga lain memandangi puing-puing furnitur yang berserakan, melihat bercak lumpur di lantai, dan salah seorang dari mereka berucap, "Ini ulah siapa?" Kiai Raskin mengangkat tangannya memberi isyarat tenang. "Tenang semua, kita harus menjaga keamanan desa, jangan sampai hal ini terulang," katanya lantang. Di luar rumah, beberapa warga yang datang belakangan mencoba mencari jejak para pencuri, tetapi jejak kaki mereka menghilang di kegelapan malam. Seorang pemuda desa bertanya, "Pak, apa Bapak baik-baik saja?" Dan Pak Galip hanya mengangguk pelan, sambil membetulkan posisi goloknya. Kiai Raskin melihat batu itu, menatap cahayanya yang redup, lalu berkata, "Sebaiknya benda ini diperiksa oleh orang yang paham, mungkin kita bawa ke kota." Warga yang berkumpul mengiyakan, sementara Parjo yang berada di antara kerumunan hanya diam, menunduk, menyembunyikan rasa bersalahnya. Malam itu, dengan obor yang masih menyala, mereka menyepakati bahwa demi keamanan, esok hari Pak Galip akan membawa batu bintang itu ke ahli di kota, agar jelas nilainya dan mencegah keributan lebih lanjut. Keesokan harinya, saat matahari menyingsing, Pak Galip berangkat ke kota ditemani dua orang warga, mengangkut batu bintang dengan gerobak kecil, melewati jalan-jalan berbatu yang berguncang. Sesampai di kota, mereka mencari seorang ahli geologi yang memiliki peralatan canggih, dan setelah menunggu beberapa saat, ahli tersebut menyambut mereka di sebuah bengkel sederhana. Sambil mengetuk-ngetuk batu itu dengan palu kecil, sang ahli mengerutkan kening, lalu berkata, "Ini meteorit langka, sangat mahal, bernilai miliaran rupiah di pasar internasional." Mendengar ucapan tersebut, kedua warga yang menemani Pak Galip melongo, lalu berbisik satu sama lain, "Benda ini tak cuma batu biasa, ini bisa mengubah hidupnya." Sang ahli menunjukkan sertifikat dan beberapa dokumen, menjelaskan komposisi mineral unik yang hanya terdapat pada meteorit dari luar angkasa. Sementara itu, di sudut ruangan, seorang calon pembeli yang kebetulan datang untuk urusan lain, ikut mengintip, lalu berkata kagum, "Ini benda langka Pak, pasti laris." Pak Galip tidak berbicara panjang, ia hanya mengangguk dan menanyakan prosedur penjualan, sementara kedua rekannya saling bersiul lirih. Sang ahli menyarankan perantara yang jujur,
pengacara, dan notaris yang bisa memastikan transaksi resmi dan adil. Dengan kesepakatan awal, mereka berencana menghubungi pembeli potensial dari luar negeri yang sudah dikenal ahli geologi tersebut. Menjelang sore, setelah urusan teknis dibicarakan, Pak Galip dan warga pendamping kembali ke desa, membawa kabar bahwa batu yang tadinya dianggap misterius ternyata harta karun dari langit. Setelah beberapa pekan negosiasi, batu bintang tersebut berhasil dijual melalui perantara yang direkomendasikan sang ahli, dan uang dalam jumlah fantastis diserahkan kepada Pak Galip, membuat warga desa tercengang. Di halaman rumahnya yang dulu sederhana, kini ia menumpuk perabotan baru, membangun lumbung yang kokoh, dan para pedagang datang menawarkan segala macam barang mewah. Beberapa saudara jauh yang sebelumnya jarang menyapa, sekarang berdatangan, meminta bagian, mengatakan, "Kami keluarga, bantu kami juga." Di balai desa, muncul bisik-bisik iri, mengapa rezeki itu jatuh ke tangan Pak Galip, bukan kita, dan beberapa orang mulai menganggapnya sombong. Sementara itu, tetangga yang dulu mencibir doa-doanya, sekarang memuji-muji, berharap mendapatkan sedikit sumbangan atau sedekah. Parjo, yang pernah berniat mencuri, kini datang dengan wajah penuh penyesalan, berkata, "Maafkan aku Pak, aku hilaf," namun nada suaranya terdengar memelas. Sekelompok orang yang pernah mengejeknya kini memohon bantuan modal untuk usaha, berharap limpahan uang yang baru Pak Galip terima. Ia mengangguk tipis, menyetujui beberapa permintaan bantuan, tapi secara teratur dan dengan pembagian yang bijaksana agar tidak memicu konflik lebih besar. Seorang pengacara yang membantunya menjual batu memberikan saran, "Pak, investasikan uang ini dengan bijak, jangan habiskan untuk hal yang tak jelas." Pada sore yang tenang, ketika suara azan berkumandang, Pak Galip keluar rumah dan melihat sekeliling, menyadari tanggung jawab barunya untuk menggunakan harta ini sebaik mungkin, tanpa sepatah kata keluhan. Beberapa bulan kemudian, di lahan kosong dekat surau desa, Pak Galip membangun sebuah pesantren kecil dengan mempekerjakan tukang bangunan lokal, menyediakan ruang belajar untuk anak-anak yang haus ilmu agama. Warga desa, termasuk mereka yang dulu curiga dan iri, kini berkumpul di sekitar pesantren baru, memandang bangunan yang megah namun sederhana, terbuat dari kayu dan semen tanpa hiasan berlebihan. Kiai Raskin datang, menyalami Pak Galip, sambil berkata, "Ini adalah bukti bahwa rezeki bisa datang dari arah tak terduga dan membawa kebaikan bagi banyak orang." Anak-anak desa bersorak melihat papan tulis baru, buku-buku agama yang tersusun rapi, dan lantai yang bersih tempat mereka akan belajar mengaji. Seorang tetangga yang pernah meremehkan doa kini berujar, ternyata doa tidak omong kosong, sementara yang lain mengangguk dalam diam. Parjo, yang dulu tergoda mencuri, kini membantu menanam bunga di halaman pesantren, berkata pelan, "Maafkan aku Pak. Aku ingin menebus kesalahanku," dan Pak Galip mengangguk setuju. Uang hasil penjualan batu bintang sebagian telah dibagikan untuk perbaikan jalan desa, perbaikan irigasi sawah, dan pemberian beasiswa bagi anak yatim. Tidak ada lagi hama wareng yang menghantui sawahnya, karena musim selanjutnya tanaman padi tumbuh subur dan menguning, menandakan tahun yang sejahtera. Di senja yang temaram, ketika suara adzan maghrib menggema, warga berkumpul di surau, merapatkan saf untuk sholat berjamaah tanpa rasa iri dan curiga. Dalam ketenangan itu, tidak terdengar ucapan sombong atau dengki, hanya lantunan doa dan ayat-ayat suci, menutup kisah tentang batu bintang yang membawa pelajaran bahwa rezeki sejati bukan sekadar materi, tetapi juga ketentraman hidup dalam ridho ilahi.